Hai Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pilih file ya. Ini adalah general reading tentang inilah yang pasti terjadi di bulan Agustus ini untukmu. Kira-kira apa aja yang akan terjadi padamu tergantung yang kamu pilih di sini ya. Tapi ini pasti terjadi jikalau kamu mengafirmasikan. Oke. Ini ada file 1. Ini dia berbicara tentang teknologi ya, ada teknologi di sini. File 2 tentang kompas ya, ada kompas di sini. Dan file 3 ada 7 berhubungan dengan 7 lapisan 7 lapis langit ya, itu berhubungan dengan kreativitas, berhubungan dengan spiritual dan religius ya, serta hubungan-hubungan baik. Dan banyak lagi 7 keajaiban ya. Nanti kita bongkar dari situ. Kita shuffle dulu kartu tarot. Kita minta gambaran lagi, gambaran tambahan dari kartu tarot. Hal apa saja yang akan terjadi padamu di bulan Agustus ini, yang pasti terjadi ya. Nah, benar aja ya, ada keajaibannya, keajaiban. Ini 7 keajaiban berarti, dan ini ada magician ya, tentang keajaiban ya. Oke. Kalian sudah pilih kan tadi kan? Nah, kita buka dulu di file 1. Oke. File 1 di sini tentang, ada di sini pertama ada Two of Swords. Beberapa dari kalian mungkin terbingung-bingung, terombang-ambing dalam sebuah pilihan di antara dua pilihan. Kamu mungkin sedang galau atau pikirannya lagi terbagi-bagi ya, lagi ngambang aja. Ya, itu yang akan pasti kamu alami di bulan Agustus ini, atau kamu akan mendapatkan dua hal yang membingungkan tapi menguntungkan. Bisa jadi seperti itu. Ada hal posisi positif, ada sisi negatif. Ada dua hal yang membingungkan ya, tetapi ada dua hal juga yang menguntungkan gitu. Justru menguntungkan itu dua-duanya membuat kamu bingung. Maybe ya, maybe yes, maybe now, maybe no ya. Di sini teknologi. Adakah yang bekerja di bidang teknologi? Ya, kalian yang memilih file 1 ini berhubungan dengan teknologi ya. Dan di sini kamu puas ya, kamu akan merasa puas dengan nanti kita bongkar aja di sini. Oke, dari kartu karma kita lihat di sini ada your feelings, attitudes from the past about. Lalu di sini ada intuition to protect ya, attitudes from the past about resulting from the history of. Dipesankan ya, ini kamu akan ya, intuisi kamu ya, dengarkan intuisi kamu ya, dengarkan feelings kamu. Ini tentang feelings kamu atau intuisi kamu yang makin tajam, dan kamu disuruh untuk mendengarkan intuisi kamu ya. Ya, belajar dari masa lalu ya, sebagai pengaman atau sebagai proteksi atas perlindungan dirimu sendiri gitu ya. Ini mungkin juga berhubungan dengan leluhur kamu. Jadi dengarkan intuisi kamu. Intuisi kamu akan semakin tajam di sini ya. Nantinya kamu akan sering didatangi oleh para leluhur, atau ya mungkin melalui mimpi ya, atau kamu terkoneksi dengan leluhur kamu gitu ya. Ini pasti akan terjadi padamu. Oke, kita buka semuanya aja ya. Dan di sini kamu akan mendapatkan apresiasi atau hadiah ya, atau tawaran ya. Pokoknya ada sebuah hadiah terhadap kamu, terhadap apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu inginkan adalah yang kamu dapat hasilnya gitu. Kamu akan dapat hasilnya. Lalu di sini make the effort ya. Beberapa dari kalian akan bertemu dengan seseorang yang tulus banget sama kamu, orang yang mencintai kamu banget ya. Kamu akan sangat diprioritaskan, diayomi ya. Ada tawaran cinta di sini ya, cinta yang tulus. Ada
ada juga yang energi anak-anak membawa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ada juga beberapa dari kalian kalau masih mencari cinta, kalian akan bertemu atau ditawari hubungan oleh orang yang ternyata tulus. Jadi dengarkan intuisi kamu ya. Ini bisa saja ya, kalau kamu dengarkan intuisi saja ya. Kalau ada yang datang menawarkan cinta padamu, dengarkan kata hatimu. Kalau kata hatimu bilang aman ya, dengarkan itu, lanjutkan saja. Tapi kalau kamu ngerasa wiswas dan ngerasa tidak aman ya, curiga, bingung, coba dikonsultasikan, ditanyakan atau didiskusikan dengan teman atau orang yang terpercaya. Atau kamu bisa melakukan personal reading, bisa biar kita bisa baca energinya ya. Tapi saya lihat kemungkinan besar kamu akan mendapatkan tawaran hubungan cinta ini dengan dari orang yang tulus terhadap kamu. Atau kamu akan terkoneksi dengan orang-orang tulus di sekitarmu ya, dalam hal pekerjaan maupun pertemanan serta percintaan kamu. Di antara ketiga hal tersebut ya, ketiga hal tersebut tentang cinta, karir dan keuangan itu, atau ya hubungan sosial kamu itu, pasti ada salah satu ya di antara itu semua yang cinta ya, pasangan, teman, rekan kerja, atau karir kamu ya, berhubungan dengan ya karir berarti dengan rekan kerja. Hubungan kamu dengan rekan kerja atau teman atau dengan orang baru ya, itu adalah orang yang tulus. Dan untuk kalian yang sudah menikah, hubungan kalian akan harmonis kembali karena ada energi anak-anak ya. Energi anak-anak lah yang membawa memulihkan hubungan kalian kembali. Kalian akan bernostalgia ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Subur, makmur, bahagia. Beberapa dari kalian akan mengalami kesuburan dalam hal apa? Beberapa dari kalian mungkin akan dikaruniai anak. Yang tidak mengandung akan mengandung ya. Yang tidak bisa mengandung ya, sudah lama menikah tapi nggak punya anak, merindukan seorang anak ya, ini akan ada kesuburan dalam rahim kamu sehingga kamu bisa mengandung nanti ya. Dalam hal rezeki kamu akan subur ya, rezeki ya. Ini ada kemakmuran, berarti ya rezeki kamu lancar habis ya, amin. Dan bahagia berarti yaitu ada hal-hal yang kamu inginkan, kamu harapkan, kamu perjuangkan, akhirnya berhasil dan membuat kamu makmur ya, menemukan titik terang dalam finansial, karir dan finansial, sehingga kamu makmur dan merasa bahagia. Beberapa dari kalian bahagia juga bukan karena uang saja, tetapi karena keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan dalam cintamu gitu. Ini teknologi ya, ini ada puas ya. Beberapa dari kalian ini akan makmur atau sukses melalui bidang teknologi. Mungkin kalian adalah seorang konten kreator, atau bisnis kalian akan sukses melalui media sosial, atau ya mungkin melalui internet gitu kan. Kamu akan puas dengan hasil kerja keras kamu selama ini ya. Kamu akan mengalami kepuasan karena ternyata ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu atau harapan-harapan kamu tersebut. Di sini ada kesederhanaan, kamu akan bisa menjalani hidup ini dengan sederhana tapi bahagia banget. Walaupun sudah mencapai titik tertinggi dalam hidup kamu, dalam finansial ya, pencapaian kamu tertinggi kamu gitu ya, dalam karir, dalam finansial, tetapi kamu mampu berbahagia dalam kesederhanaan aja gitu. Kamu mampu membuat hidupmu tuh sederhana aja gitu. Ada beberapa dari kalian yang sederhana tapi nikmat gitu, hidupannya tuh sederhana tapi nikmat. Kamu bahagia dalam kesederhanaan ya gitu, tetapi tetap ada rezeki yang selalu melimpah kepadamu ya. Ini makanya tadi saya bilang ada keberuntungan dari dua arah. Mungkin kamu bingung mau memilih yang mana yang harus kamu fokuskan.
tetapi dua-duanya tetap akan bisa kamu handle gitu, karena ada rezeki dari dua arah juga di sini. Bunga mekar pelangi, ini black card mengatakan bahwa bunga mekar pelangi, apabila kamu melihat pertanda alam atau ada bunga kamu yang biasanya sulit mekar gitu ya, tiba-tiba mekar, nah itu pertanda bahwa ntar lagi kamu akan mencapai harapan dan doa kamu itu. Di sini ada pelangi, berarti ya hidupmu akan semakin berwarna, semakin indah gitu ya. Nih tentang pelangi, di bulan Agustus ini kamu akan mendapatkan titik terang dalam hidup kamu, hidupmu akan semakin berpelangi gitu ya. Dan di sini ada mementingkan diri sendiri, narsis, hubungan sepihak, bom cinta kasih sayang, cinta atau kasih sayang yang berlebihan. Nah, beberapa dari kalian ini akan sadar ya, dengarkan intuisi, makanya kalian akan merasa memahami pasangan kalian ya. Ketika kalian mendengarkan intuisi, ketika kalian sedang bingung, ketika kalian sedang bingung dengan hubungan kalian dengan pasangan kalian saat ini ya, berarti kalian akan mendapatkan jawabannya. Di bulan Agustus ini kalian akan tahu tentang sifat dia sebenarnya, dan kamu akan sadar bahwa kamu telah berhubungan dengan orang yang toksik gitu. Dan itu pilihan dia ada di diri kamu. Dengarkan, makanya di sini disuruh dengarkan intuisi kamu, karena memang hanya dari naluri kamu saja yang bisa membantu kamu untuk memilih gitu ya, memilih yang terbaik gitu. Karena beberapa dari kalian ini terhubung dengan orang toksik yang sudah menjalin hubungan lama, tapi ternyata kamu terjebak dalam cinta yang toksik. Nah, selama ini kamu bingung mau ngambil bertahan atau berpisah, mau tinggalkan atau jalan aja gitu kan. Ya, kamu bingung, kamu terjebak dan sulit keluar dari hubungan ini. Nah, dengarkan intuisi ya, karena nanti ada petunjuk yang masuk. Kamu akan sadar bahwa selama ini kamu telah dikekang, diikat ya oleh orang yang toksik ya. Dia sengaja memainkan dramanya ya, misinya untuk membingkai kamu, untuk menguasai diri kamu gitu. Kalau kamu ngerasa dalam hubungan itu tidak jelas tapi tetap terikat, dipermainkan, kayak dihianati, diabaikan. Tetapi kalau kamu pingin nyerah dari hubungan itu, dia kayak mengikat kamu. Gimana caranya kamu tetap balik lagi? Berarti itu ada berhubungan dengan hal magic. Nah, coba dibersihkan energi kamu supaya pikiran kamu lebih kebuka, supaya kamu tidak terjebak dalam kebingungan lagi. Ya, kamu akan sadari itu kalau kamu mau mendengarkan kata hatimu, kalau kamu mau mendengarkan intuisimu. Nanti ada beberapa dari kalian akan didatangi oleh leluhur melalui mimpi ya. Kamu mimpi siapa aja ya, tetapi itulah bentuk kalau dia berpesan tentang hal baik ya, berarti, atau dalam mimpi itu walaupun random ya, tapi kalau dalam artian itu kamu ngerasa nyampe ke hati tentang ini kayaknya berhubungan dengan hubungan saya deh. Nah, itu artinya leluhur kamu sedang ingin menyampaikan kamu sesuatu ya, supaya kamu bisa terbantu untuk terlepas dari orang toksik ini gitu. Ya, seperti itu ya. Dan di sini ada pesan semesta untuk kamu. Apa nih? Kasihanilah mereka yang menjolimi kamu, karena sebenarnya mereka yang tertekan dan tidak bahagia, apalagi kalau kamu makin bahagia gitu. Nah, ini beberapa dari kalian juga bukan hanya toksik dalam percintaan aja, tetapi toksik dalam hubungan ya. Jadi ada yang sengaja menjolimi kamu selama ini ya. Mungkin kami selama ini respect ya, tanggapin, tidak sadar bahwa kamu tuh dijolimi oleh orang-orang sekitar kamu ya, orang-orang terdekatmu ya. Kamu percaya, tetapi ternyata mereka sirik sama kamu, mereka sengaja ingin menjatuhkan kamu, mendistraksi kamu ya, mengacaukan fokus kamu ya, membuat kamu bingung dalam hubungan tersebut. Apakah kamu harus menutup komunikasi dengan mereka, menghindar dari mereka, dan beberapa dari kalian tuh sebenarnya
masih terkecoh ya, udah tahu hubungan itu hubungan kamu dengan mereka itu toksik, udah tahu mereka sering zolim sama kamu, tetapi kamu masih aja respect, kamu masih terpengaruh dengan pendapat miring mereka. Nah, kalau orang sudah toksik sama kita, berarti dia sudah niat ya. Kalau dia selalu tidak mendukung, berarti dia memang toksik dan dia memang niat benar untuk tidak mendukung kita atau menghalangi kita. Nah, jadi itu masuk dalam kezaliman juga ya. Nah, jadi kamu nggak usah marah, kamu nggak usah terkecoh, kamu nggak usah terprovokasi juga, kamu jangan terdistraksi juga. Tapi coba berbalik dan berpikirlah, kasihan mereka begitu gigih ingin menghancurkan kamu, mereka begitu sibuk fokus pada kamu. Nah, maka kamu harus kasihan kepada mereka ya, karena sebenarnya mereka yang menyakiti adalah mereka yang tidak bahagia, mereka yang hidupnya sakit gitu, gitu ya. Jadi mereka itu penuh dengan tekanan hidup dan mereka penuh dengan kebuntuan. Nah, makanya mereka jadi toksik. Mereka tidak mau mencari solusi, tidak mau mencari pencerahan. Mereka tidak peduli sama diri sendiri. Mereka terlalu sibuk memikirkan orang lain, sehingga tanpa mereka sadari mereka telah menjolimi dirinya sendiri. Jadi kamu harus kasihan ya sama mereka. Jangan marah dan jangan terkecoh pula ya. Lebih baik kamu doakan mereka supaya mendapat hidayah, supaya mereka juga terbebas dari kezaliman terhadap dirinya sendiri gitu. Ini nasihat juga dari itu nasihat dari semesta ya untuk kamu. Ini pesan penting dari semesta. Ketika kamu respect pada hal negatif atau pendapat miringnya, nah cocok ya dengan ini ya. Disitulah kemenangan orang toksik. Bersiaplah untuk tersingkir. Nah, cocok. Jadi beberapa kalian ini bukan hanya, sekali lagi saya bilang, bukan hanya terkoneksi dengan pasangan yang toksik, tetapi dengan lingkungan yang toksik, keluarga yang toksik, ada juga yang teman yang toksik ya. Nah, kalau kamu makin respect ya, mereka merasa menang ya. Jadi kalau kamu terus respect, maka kamu akan tersingkir sesuai dengan harapan dan niat mereka gitu, tujuan mereka. Ngapain mereka sibuk ingin menyingkirkan kamu? Karena mereka sirik. Jawabannya itu ya gitu. Dan kenapa pasangan kamu, kalau dia adalah orang toksik itu yang kamu rasakan, yang toksik itu adalah pasangan kamu, kalau kamu terus menanggapi dia, drama dia ya, ego dia, kamu beri makan terus, nah maka kamu akan dalam penguasaan dia untuk selamanya. Jadi apapun cita-cita kamu, apapun impian kamu akan tersingkir dari diri kamu sebenarnya ya. Sebenarnya ada tuh yang berita viral kan, dia diintimidasi oleh pasangannya sendiri karena sebuah paham yang mereka anut ya. Lagi viral sekarang ya. Mungkin bagi mereka fine-fine aja, tetapi tersiksa bagi kita gitu. Pasangannya yang punya faham yang di luar nurul yang tidak sesuai dengan kemanusiaan gitu, tidak memanusiakan manusia gitu ya. Jadi hak-haknya diambil, dia dipaksa untuk mengikuti ego atau paham yang sebenarnya tidak sesuai dengan hak pribadi seorang manusia ya. Dia tidak berdaya ya, dia tetap aja berada dalam situasi tersebut, tidak bisa keluar kemana-mana. Ya lagi viral sekarang, kamu cari aja di Google atau di YouTube ya. Gitu ya. Jadi kalau kita terus mengikuti, menuruti, padahal itu bertentangan, maka ya apapun yang menjadi harapan kita akan tersingkir dari diri kita sendiri. Jadi hidup itu pilihan. Pilihlah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu rasa happy, kamu pilih. Kalau kamu rasa tersiksa, ya lepasin. Kamu rasa bingung tapi kamu masih terikat, cari solusinya, pakai akal. Saya rasa itu sebenarnya akal
seseorang tersebut untuk keluar untuk meminta pertolongan, cuman karena dia takut pasangannya curiga jadi dia pakai cara itu. Ya, kalian akan paham nanti kalau kalian search aja berita yang viral saat ini ya, tentang dia sebenarnya dia tuh diambil haknya dari pasangan dia, padahal gimana ya, nanti kamu baca sendiri ya, cari sendiri biar kamu paham ya. Jadi kita punya hak untuk bahagia, jangan hanya karena cinta kita atau kita terlalu mengikuti ego seseorang, kita nggak enakan, atau karena kita takut ini takut itu, akal kita mati dan kita harapan dan cita-cita kita menjadi punah hanya karena ego seseorang gitu, hanya karena ego orang yang kita anggap dia mencintai kita, padahal kalau cinta bukan gitu, cinta itu bukan menyiksa ya gitu. Dan kalau kamu sudah keluar dari hubungan yang negatif ini, kamu akan bertemu dengan orang-orang tulus ya, cinta yang tulus juga gitu ya. Sadarlah, ada banyak hal yang harus kau bersihkan dari diri kamu, harus kamu singkirkan dari diri kamu dan kamu batasin ya. Ambil hak kamu ya, kamu berhak mendapatkan keadilan. Jadi di file 1, untuk kau yang pilih file 1, ini yang akan kau alami, ini yang akan kau rasakan, dan ini yang akan kau sadari. Oke, fix. Kita masuk ke file 2. Nanti kita baca untuk file 1, file 2, file 3 ada inisial nama kalian dan nama orang yang kalian fokuskan, ada juga tanggal lahir kalian dan usia, serta tanggal lahir dia yang kamu fokuskan dan usia dia, juga zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nanti di bagian terakhir ya, di sesi terakhir pembacaan. Oke. Untuk kalian yang milih file 2, di sini ada Two of Pentacles. Ini tentang keseimbangan ya, tentang keseimbangan. Kamu lagi menimbang-nimbang, kamu akan menimbang-nimbang sesuatu ya, kamu juga memasuki kestabilan ya. Ya seperti ini juga ya, tetapi ini agak sedikit jelas daripada yang ini agak membingungkan, menggantung. Ini tuh sudah masuk ke pertimbangan kamu gitu ya, kamu sudah apa ya, sudah di tangan kamu, tapi kamu masih kamu sedang menimbang-nimbang untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih bernilai atau menghasilkan untuk kamu gitu atau apa ya, lebih membahagiakan gitu, lebih tepat untuk kamu gitu ya. Di sini ada kompas, ada petunjuk yang akan masuk kepada kamu ya. Kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk ya dari pertimbangan kamu itu, kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk. Di sini ada mual, kamu akan merasa mual, mungkin sakit mah atau mual karena energi negatif yang kamu tangkap terlalu menumpuk di diri kamu, makanya kamu sering sakit yang tidak jelas, atau tiba-tiba mual nggak jelas gitu, padahal bukan mah, entahlah, nanti kamu akan rasakan itu, tapi kamu akan mengalami rasa mual. Kalau dalam hal negatif, berarti itu energi negatif, apa ya, kiriman magic yang mempengaruhi ya fisik kamu, tubuh kamu ya, kekebalan tubuh, sehingga mungkin kamu mager, kamu malas makan, kamu malas ini itu. Nah, itu menyebabkan kamu sering mual atau menyebabkan kamu mencurigai diri bahwa kamu itu sakit lambung, padahal sebenarnya ada kaitannya dengan hal-hal lain, hal-hal negatif lain alias mistik gitu ya. Kamu akan tahu itu dan kamu akan rasakan ini. Kalau kamu sudah rasakan ini, segera bersihkan energi kamu ya. Udah numpuk tuh energi negatifnya di diri kamu, udah numpuk banget, makanya segera bersihkan karena supaya kamu bisa stabil, bisa normal kembali. Kita buka aja ini ya. Oke. Di sini di kartu karma mengatakan deserving of others, the details of do what you must do and. Terus di sini ada methods for the healing power of the analyzing of resulting from the perfectionism of. Oke, energi Virgo di sini ya. Di sini tentang sesuatu yang harus kamu analisa ya. Kamu perlu menganalisa. Kamu akan menganalisa sesuatu dengan cara yang dengan lebih detail ya, untuk mendapatkan kesempurnaan dari apa yang kamu cari gitu ya.
di sini tentang ya disuruh kamu untuk lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Ini tentang pelayanan juga ya, gitu. Kalau kamu rasa harus melakukan sesuatu hal ya, dan itu penting bagimu dan itu baik ya menurutmu, lakukan saja ya. Kamu harus melakukan sesuatu dan secara detail gitu. Mungkin kalau ini dalam hal karir ya, kamu lebih mendetail lagi dalam pekerjaan itu, lebih detail lagi, kamu lebih apa ya, teliti lagi gitu ya, lebih analisa lagi gitu, menganalisa lagi gitu, lebih perhitungan, lebih teliti, lebih cermat gitu ya, dan lakukan yang terbaik dari dirimu, karena dari situ kamu akan berhasil mencapai apa yang kamu inginkan atau cita-citakan gitu ya. Di sini ada true love, beberapa dari kalian akan bertemu dengan cinta sejati ya, apa ya, komitmen ya, hubungan yang berkomitmen atau kerjasama yang solid gitu ya. Kemudian di sini ada kartu-kartu kecil ini. Oh ya, ini ya, ini ada keajaiban. Oh itu nanti di angka itu ya. Bentar. Mana tadi yang biru? Oh, biru. Mana ini? Oke. Ini ada sebuah keajaiban yang terjadi atau hal-hal. Nah, ini berhubungan dengan magic ya. Ini mual, berarti cocok ya dengan magic ya. Ini hal magic gitu, kamu terpengaruh dengan hal magic, mungkin sampai membuat kamu jadi sering mual gitu, atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi, kamu akan tahu itu gitu, dan kamu akan memiliki keajaiban juga ya. Kamu akan diberikan kekuasaan, kamu akan menjadi ahli gitu ya. Dengan pengalaman kamu akan mendapatkan kedudukan dan kamu akan mendapatkan sebuah keahlian dan keajaiban gitu. Ada hal-hal ajaib yang terjadi pada diri kamu juga setelah kamu membersihkan energi magic tersebut gitu. Itu membuka jalan kamu untuk terkoneksi dengan para leluhur ataupun dengan kekuatan kamu, power kamu secara spiritual gitu ya. Tuh. Koneksi dengan leluhur kamu atau memang ada kelebihan di diri kamu yang akan kamu sadari, akan kamu tahu setelah kamu membersihkan, menetralkan diri kamu dari energi-energi toksik atau energi-energi negatif atau energi magic gitu ya. Ini ada mengingat kembali kenangan terngiang-ngiang belajar dari masa lalu. Nah, beberapa dari kalian ini kalau kalian teringat-ingat lagi tentang kenangan kalian sudah pisah dalam hubungan itu, kamu sudah berpisah dari orang tersebut, tapi kalian masih teringat-ingat, sulit move on, tiba-tiba mimpi dia. Nah, itu ada pengaruh-pengaruh magic. Dia tidak ingin lepas dari kamu. Beberapa dari kalian seseorang mengingat kamu, seseorang merindukan kamu. Itu akhirnya kamu juga terkoneksi. Ya, kamu juga mengingat dia. Ini orang yang sudah lama ya. Sebenarnya kamu akan tahu bahwa ternyata dia tuh cinta sejati kamu, tapi kalian susah bersatu karena kalian sudah punya pasangan masing-masing. Dan kamu akan tahu bahwa seseorang ini adalah ternyata cinta sejatimu, karena cinta kamu tidak akan hilang dari dia, dan dia juga tidak hilang dari kamu gitu. Tapi sulitnya kalian bersatu ya. Ada beberapa dari kalian akhirnya bersatu ya, ada keajaiban yang menyatukan kalian, tetapi beberapa dari kalian hanya bisa sadari saja bahwa oh ternyata selama ini cintanya nggak pudar dari aku gitu. Maksudnya di hati dia masih ada aku. Asik. Cuma dia tutup-tutupi aja gitu ya. Kalau kalian sedang break ya, saya lihat ternyata akhirnya kalian dipertemukan kembali, dipersatukan kembali gitu. Berapa dari kalian ya, kalau kalian masih teringat-ingat atau energi kalian ketarik kepada orang masa lalu yang toksik, belajarlah dari masa lalu. Ingat kembali, renungkan kembali, apakah dia pantas untuk kamu tarik kembali atau terima kembali. Coba dipikirkan matang-matang. Kamu harus mendetail itu ya. Jangan-jangan sampai kamu salah menilai, salah memilih lagi gitu
ikuti kata hati kamu dan dengarkan intuisi kamu ya. Perhatikan secara mendetail tentang orang-orang yang kamu pilih untuk bareng sama kamu seumur hidup ya. Hati-hati. Nanti kamu juga akan ngerasakan, kamu akan pikir apa, setelah kamu menganalisa ya, kamu akan sadar bahwa oh ya, pantas aja Tuhan menjauhkan dia dari saya gitu ya. Kamu akan dijauhkan juga kok dari orang-orang yang toksik ya. Di sini ya ada dari Black Card mengatakan bahwa ini dijauhkan, dilepaskan dari yang melekat. Oh, bentar. Ini apa nih? Dilindungi oleh leluhur. Oh, cocok ini. Berarti emang kamu sengaja dijauhkan dari orang-orang toksik, pasangan yang toksik ya. Kamu berharap dia mencintai kamu dengan tulus, ternyata dia semakin hari semakin kamu kejar dia semakin lari. Nah, bersyukurlah kalau dia semakin lari ya, karena kalau cinta sejati dia nggak mungkin lari dari kamu, dia akan mengejar kamu kembali ya. Tetapi kalau kamu masih cinta, kamu masih butuh, sedangkan dia hanya menguasai kamu dengan magic, karena dia menginginkan finansial kamu atau fisik kamu ya, dengan berdalih bahwa kamu adalah cinta sejati, padahal yang nyatanya yang dia lakukan padamu adalah penguasaan, intimidasi ya, atau manipulatif ya. Nah, bertopeng ya. Nah, itu ya, kalau dia dijauhkan dari kamu ya sudah, biarkan saja, karena kamu sedang dilindungi oleh leluhur kamu. Leluhur kamu sedang mengusir orang tersebut dari hidup kamu supaya kamu bisa menemukan jati diri dan menemukan yang terbaik untuk dirimu sendiri gitu. Kamu akan merasakan energi kehadiran leluhur di diri kamu ya. Dan di sini kamu akan dilindungi ya. Setelah kamu membersihkan energi negatif dalam diri kamu, energi magic itu ya, kamu akan dijauhkan dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang sirik, orang-orang yang manipulatif. Oke, di sini juga pasti kau alami kemandirian, kemakmuran, kehalusan ya. Kamu akhirnya bisa mandiri ya, bisa menentukan pilihan sendiri, bisa berdiri di kaki sendiri. Kamu akan makmur, kamu akan berjaya berkat dari keahlian kamu ini ya. Nah, kamu bekerja selalu tulus, kamu melakukan segalanya dengan tulus, kamu selalu melakukan pelayanan dengan tulus hati ya, dengan ikhlas. Nah, ketika kamu dipermainkan atau tidak dihargai ya, disitulah makanya Tuhan menjauhkan kamu dari hal-hal toksik tersebut, nasib buruk tersebut ya. Di sini ketika kamu sudah menemukan jati diri ya, kamu sudah bersihkan dari energi negatif diri kamu, maka kamu akan menemukan jati diri kamu. Kamu akan lebih percaya diri, kamu akan lebih mandiri, kamu lebih menemukan kemakmuran dalam hidup kamu ya. Karir pun kamu akan sudah jelas ya. Kalau kamu bingung tadi, sedang menimbang-nimbang, kira-kira kalau saya buka usaha ini atau saya menduduki posisi ini cocok nggak, atau saya akan berjaya nggak di situ. Nah, ini jawabannya adalah kemakmuran ya. Di sini kamu ada kehalusan ya, di sini juga ada kehalusan, berarti pribadi kamu ya akan semakin bijaksana, semakin lemah lembut ya. Tadinya kamu temperamen atau agak emosional tinggi ya, atau susah terkendali ya, kamu akan lebih bijaksana di sini ya. Di sini ada bagimu biasa saja tapi yang terlihat luar biasa ya. Ada hal yang kamu anggap biasa tetapi bagi orang lain itu luar biasa. Mungkin kamu akhirnya bisa mencapai sesuatu yang mustahil kamu capai ya. Kamu sangat gigih ya, kamu sangat rendah hati, kamu sangat toleran, kamu sangat ikhlas, tulus melakukan sesuatu terhadap orang lain ya, terhadap apapun yang berhubungan dengan pekerjaan kamu. Nah, kamu gigih, kamu jujur, kamu tekun, kamu ikhlas ya, kamu legowo, kamu sabar. Dalam perjuangan kamu ternyata tidak sia-sia. Kamu akan mencapai apa yang menjadi harapan kamu ya. Ada kerjasama yang baik ya, kamu masuk ke kestabilan ekonomi. Kamu akan menjadi ahli ya di satu bidang yang
membuat kamu dihargai, dihormati ya. Dan ya kamu merasa pencapaian kamu ini biasa aja sih, karena saya sudah lama sih jatuh bangun, jadi wajarlah saya mendapatkan ini gitu ya. Mungkin Tuhan sudah menjawab doa saya, atau memang sudah saatnya kali saya berhasil. Jadi kamu menanggapi keberhasilan itu biasa aja, karena tidak mudah mencapai itu. Jadi kamu tidak serta-merta menganggap bahwa wah gue hebat gitu, enggak. Karena perjuangannya sangat sulit ya. Kamu sadari bahwa ini tidak berpihak selamanya kepada saya kalau saya tidak terus berjuang. Kalau saya tidak terus berjuang untuk mempertahankan pencapaian saya ini dengan cara yang bijaksana. Nah, makanya terlihat bahwa kamu tuh biasa aja menanggapi ya pencapaian kamu kali ini. Jadi padahal bagi orang lain itu luar biasa loh, tapi kamu kok biasa aja gitu, karena mereka nggak paham gimana caranya kamu berjuang gitu ya. Kalau orang-orang yang udah paham tentang perjuangan sampai sukses tuh gimana, mereka melihat kamu tuh ya wajar lah gitu. Tapi orang-orang yang menganggap luar biasa ya, apa yang kamu anggap biasa, apa yang orang-orang luar biasa menganggap itu biasa aja, sementara orang-orang di bawah kamu ya di bawah vibrasinya kamu ya, vibrasinya lebih rendah dari kamu, mereka menganggap itu sangat luar biasa. Itu ada dua faktor ya, bisa aja luar biasa karena mereka kagum sama kamu, atau bisa saja luar biasa karena mereka sirik gitu ya. Kamu luar biasa tapi mereka wow, di samping itu mereka merasa iri ya. Makanya ada magic di sini. Ingin ada kemanipulatifan, ada orang-orang yang bermuka dua, bertopeng gitu. Di sini pesan dari semesta, bersihkan auramu. Energi negatif yang dikirim melalui angin telah menguasai sehingga kamu penuh masalah dan hubunganmu kacau dan tak nyambung. Kalau kamu merasa ya entah kamu sudah melewati itu ya, atau sedang menghadapi itu ya, kamu harus membersihkan energi kamu. Ini pesan ya, ini pesan. Kamu harus, kalau kamu sudah ngerasa ya di bulan Agustus ini, kalau kamu sudah ngerasa bahwa ternyata teman saya, atau kamu tidak perlu menuduh siapa, tetapi kamu ngerasa di diri kamu tuh ada yang mempermainkan secara magic gitu. Kamu ngerasa bahwa hubungan kamu dengan seseorang tidak jelas, atau ada yang ditutup-tutupin, ada yang bermuka dua. Nah ya, itu menimbulkan energi negatif dalam diri kamu juga, karena kamu bingung, ini orang sebenarnya jujur atau enggak sih, ini orang sebenarnya tulus sama saya enggak sih. Tapi kayak apa ya, konflik gitu ya, konflik batin sama orang tersebut. Kamu rasakan energi konflik batin gitu, itu berarti orangnya toksik memang ya. Dan kamu akan tahu itu, kamu akan ngerasain seseorang itu ketika kamu berada di sisi dia, berdekatan dengan dia, kamu akan merasakan energi nggak nyaman gitu ya. Itu yang akan kamu alami. Kalau kamu sudah mengalami itu, kamu merasakan itu dan sudah menyadari itu, bersihkan auramu. Ini dipesankan oleh semesta, bersihkan auramu. Energi negatif yang dikirim melalui angin telah menguasai sehingga kamu penuh masalah dan hubunganmu kacau dan tak nyambung. Kalau kamu merasa hubunganmu sebenarnya sebelumnya tuh baik-baik saja, tetapi kenapa kayak ini kok kacau dan sering tak nyambung ya, sering cekcok ya, complicated ya. Nah, itu coba dicek dulu energi kamu ya, bersihkan aura kamu supaya kamu lebih seimbang, supaya kamu lebih netral, dan kamu lebih logis, terbuka, tercerahkan gitu ya. Ini ada pesan inti. Tanpa kau sadari, keteguhan hatimu dalam menjaga adab dan takwa ternyata dibayar dengan fasilitas hidupmu saat ini yang selalu tercukupi. Nanti kamu akan mengalami yang namanya hidup kamu kok sekarang kayak apa-apa yang kamu minta sama Allah itu langsung dikabulkan. Kayak kamu udah jarang susah gitu, kayak dalam rezeki itu selalu tercukupi gitu. Kamu sangat bersyukur dengan perubahan ini gitu. Kayak kamu tuh difasilitaskan oleh semesta ini gitu.
Kalau kamu ngerasa sudah di posisi tersebut, ya, tetaplah lebih tinggi lagi, perdalam lagi, ya, tingkatkan lagi adab kamu dan takwa kamu, ya, karena semakin kau takwa, ya, semakin kau menjaga adab-adab kamu, ya, semakin terbayar pula, ya, semakin terfasilitas pula hidupmu gitu. Kalau kamu merasa saat ini sudah terfasilitaskan oleh semesta dengan itu, karena kamu rajin bersyukur, karena kamu memang rasa syukurnya tuh mendalam banget, detail banget gitu, ya. Ini tentang analisis, ya, berarti rasa syukurmu tuh sudah detail banget, tidak hanya karena uang saja baru kamu bersyukur, atau lagi ketimpa rezeki aja baru kamu bersyukur, bukan, tapi kamu bersyukur dalam berbagai sisi, berbagai hal, ya. Ada banyak hal yang kamu sadari bahwa wah, gue bersyukur dong, gue bersyukur banget nih, gue masih sehat, masih bernafas, gue masih diberi kesempatan untuk ngurus anak-anak, masih bertemu dengan teman-teman gitu, masih bisa beraktivitas. Nah, banyak hal yang akan kamu sadari, syukuri, ya, secara mendetail. Dan semakin kamu syukuri mendetail, sedetail itu, semakin tinggi pula adab dan takwa kamu. Dan ketika kamu tetap meningkatkan adab dan takwamu, maka semuanya akan terbayar perlahan-lahan, satu persatu akan terbayar semua. Tentang harapan dan doa kamu itu akan terjawab dan terbayar, perjuangan kamu akan terbayar lunas, dan kamu akan terfasilitaskan gitu, ya. Beberapa dari kalian sudah mengalami ini, ya, dan kalian sudah merasa puas banget, ya, merasa puas, merasa sangat bersyukur, ya, gitu. Beberapa dari kalian belum bisa mendefinisikan perubahan kamu saat ini. Kenapa ya sekarang kok hidup gue lebih mudah? Kenapa kayak sekarang kok nggak lama-lama mandeknya nggak lama, tiba-tiba udah banjir rezeki lagi gitu. Nah, mungkin kamu belum mampu mendefinisikan, tapi ini definisinya, ya. Tanpa kamu sadari, keteguhan hatimu dalam menjaga adab dan takwa ternyata dibayar dengan fasilitas hidupmu saat ini yang selalu tercukupi gitu, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke file 3. Jangan langsung off, ya. Ada nanti di sesi terakhir kita akan lihat, cek tentang, untuk kalian file 2, kalian bisa cek zodiak yang terkoneksi dengan kalian, inisial nama dia, inisial nama kamu, ya, atau huruf di antara nama kamu, huruf di antara nama dia, dan juga usia dan tanggal lahir, ya. Tetap kalian bisa skip aja kalau kalian sudah yang milik file 2, langsung ke bagian akhir, ya, durasi terakhir. Nah, ini yang pilih 7 tadi, file 3. Ini berhubungan dengan keajaiban, 7 keajaiban alam. Angka 7 itu berarti tentang hubungan-hubungan baik, ya, kelanggengan atau menarik hubungan yang luas gitu, ya. Memperluas hubungan gitu, mempererat hubungan, keharmonisan dalam hubungan gitu, ya, hubungan dengan hubungan sosial, hubungan kemanusiaan gitu, yang kokoh gitu. Akan berdatangan kalau kamu punya kayak kamu akan punya pengagum, kamu akan punya penggemar yang banyak, kamu akan bekerja sama secara luas gitu, ya. Dan pokoknya ada hubungan-hubungan yang solid gitu, ya. Dan ada tentang keajaiban, ya, keajaiban di diri kamu akan terungkap, ya. Kamu akan sadari bahwa ternyata di dirimu tuh ada punya keajaiban. Keajaiban tentang apa? Nanti kita korek, ya. Ini ada The Magician, kita cek dulu. Mungkin kamu akan tahu hal-hal negatif yang ada, orang-orang negatif, orang-orang manipulatif, ya, orang-orang toksik, atau orang-orang yang mengirim magic, atau, ya, ada keterkaitan dengan hal magic itu. Kamu bisa mendeteksi itu juga, ya. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang tuh kayak lebih peka, ya, mungkin itu tanda-tanda kamu memiliki keajaiban yang tidak kamu sadari,
ya, PL3 ya. Nah, di sini di kartu karma mengatakan the drive for the converging of action, energize, confront, force yourself to. Oke. Ya, di sini kamu lebih berenergi ya, berenergi untuk mengandalkan diri sendiri ya, menyetir diri sendiri ya. Kamu lebih bisa action karena kamu lebih berenergi, kamu akan sehat walafiat, berenergi, kamu punya power, nanti kamu punya kekuatan ya, kamu diberikan kekuatan dan kamu bisa mengandalkan diri melalui power kamu tersebut ya. Kamu lebih bisa action gitu intinya ya. Nah, ini ada kemenangan yang akan kamu raih dari beberapa kompetisi ya, sebuah kompetisi atau persaingan ya. Kamu akan menang, kamu akan beberapa dari kalian akan dilamar atau beberapa dari kalian akan melamar gitu, dan akan berhasil sih ya. Kamu akan memenangkan sebuah kompetisi atau kalau kamu pingin nembak seseorang ya yang sudah kamu targetin ya, ingin jadi pasangan kamu akan menang ya. Kalaupun di antara kamu dan seseorang yang bersaing mendapatkan wanita atau laki-laki tersebut ya, itu pesaing kamu itu lebih berlevel dari kamu, tapi kamu akan menang. Kalau dalam pekerjaan, maka apapun kompetisi atau persaingan, kamu tetap akan meraih kemenangan, kamu akan berhasil nih ya, menduduki posisi tersebut atau berhasil dalam bisnis tersebut. Heart-to-heart conversation. Nah, nantinya yang akan kamu alami di Agustus ini, yang pasti kamu alami ada yang mengejar-ngejar kamu, ada yang ngotot sama kamu, pingin kejelasan, sebuah kejelasan atau meminta jawaban atas apa yang dia butuhkan gitu ya. Mungkin ini adalah pasangan kamu, dia ingin tanggung jawab atau dia ingin komitmen atau dia ingin kamu tuh jujur dong gitu. Tapi kamu di sini belum mau terbuka, kamu masih bertahan dengan prinsip kamu saat ini bahwa ini belum bisa, saya nggak bisa maksa, atau kamu di posisi yang masih belum sepenuhnya gitu ya, masih antara iya dan tidak gitu. Tapi kamu akan mengalami yang namanya ada yang ngotot sama kamu, ada yang ngejar kamu, ada yang maksa kamu gitu. Kamu akan mengalami itu ya. Ada yang pingin bicara empat mata sama kamu tuh. Tapi ikuti kata hati kamu ya. Intinya jawablah dengan bijaksana supaya tidak membuatnya kegantung, bingung ya gitu. Berikan kejelasan, alasan yang tepat ya. Atau mungkin sebaliknya, kamu mengejar seseorang, meminta jawaban, berhentilah ya. Berhentilah mengejar ya. Karena semakin kita kejar sesuatu yang apapun itu, kalau kita semakin maksa, dia akan lari gitu. Jadi jangan maksa ya. Di sini ini apa aja yang pasti kamu alami. Kamu akan tidak berurusan, hindari percakapan atau panggilan telepon, membatasi komunikasi, masih marah. Oke. Not today, kamu sedang menolak ya. Kamu akan menolak hubungan komunikasi yang tidak terlalu bermanfaat ya, atau ini bisa saja kamu menolak untuk membicarakan sesuatu hal yang baginya penting tapi bagi kamu belum penting untuk dibahas sekarang. Jadi ikuti kata hati kamu, kalau memang belum saatnya ya udah jelaskan baik-baik bahwa kamu belum siap. Kamu belum siap membicarakan itu sekarang karena kamu lagi sibuk ya, lagi apa gitu ya gitu. Beberapa dari kalian ada yang lagi berkonflik ya, dan untuk saat ini kalau kamu ngotot, dia akan lari. Itu cocok ya nih, dia akan lari. Jadi kalau orang masih belum siap, jangan kita paksa, dia akan makin lari
karena apa ya, dia merasa diintimidasi atau dipaksa gitu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak orang lain ya. Oke, di sini ada apa lagi? Patah hati, sedih, fase baru. Nah, setelah kamu, mungkin beberapa dari kalian sudah mengalami ini ya, patah hati, sedih karena tidak mendapatkan jawaban dari seseorang atau diabaikan, kamu merasa tidak dihargai gitu ya, padahal kamu sudah berjuang banget gitu. Nah, kamu akan masuk ke fase baru, kamu akan lepas dari kesedihan dan kepatah hatian itu, kamu akan pulih ya. Jadi jangan tenggelam dalam kesedihan, karena ya kamu harus bangkit, kamu harus relakan, kamu harus ikhlas, lepaskan, biarkan ya, jangan memaksakan kehendak supaya kamu langsung masuk ke fase baru yang dimana dia akan mengejar kamu ya, atau kamu akan mendapatkan yang terbaik gitu. Pekerjaan juga gitu ya, kalau kita maksa ya, berbeda dengan kalau kita pantas gitu, kita yang akan dikejar ya, kerjaan yang akan cari kita, bukan kita yang cari kerjaan. Pokoknya jangan cari kerjaan deh. Lah siapa sih yang nggak mau cari kerjaan? Ya bekerja saja, biar kerjaan yang cari kita, duit yang cari kita gitu. Tapi kerjakan saja, jangan cari kerjaan. Jangan cari kerjaan tuh maksudnya, jangan cari kerjaan tuh maksudnya gini, lakukanlah yang sesuai, lakukanlah yang semampumu dan yang sesuai aturan aja, sesuai dengan tugasmu aja. Jangan berlebihan karena cari muka atau pingin diperhatikan, nggak usah, karena kualitas itu, jujur, kualitas kita itu akan membawa kita kepada hasil atau membawa kita pada kemenangan gitu. Kualitas aja yang akan membawa kita pada kemenangan. Jadi nggak usah ngadang-ngadang ngadi-ngadi gitu. Ya jangan cari kerjaan deh, artinya jangan berlebihan gitu ya. Melakukan sesuatu atau memberi sesuatu jangan berlebihan, berharap kepada sesuatu jangan juga berlebihan. Alih-alih cari kerjaan malah dikerjain gitu. Oke, di sini ada gejolak batin. Nah, gejolak batin beberapa dari kalian, nah ini akan ada yang bergejolak batinnya kepada kamu. Mungkin dia rindu banget sama kamu, pengen ketemu ya, seseorang yang dijauh dari kamu, dia atau kalian sedang break sekarang, kamu akan mungkin batin kamu juga bergejolak karena itu koneksi batin antara kamu dan dia. Sebenarnya dia juga sedang merasakan gejolak yang sama gitu ya. Kalian sama-sama bergejolak, berarti kalian connect dong, sama-sama cinta, sama-sama sayang ya. Atau ada hal-hal yang membuat batin kamu bergejolak, apa itu? Coba kamu akan alami itu ya, pastinya di bulan ini ya, di bulan Agustus. Ini ada black card dari berkat, sudah waktunya alam mengasihi. Oh, sudah waktunya alam mengasihi kamu ya. Jadi ya, kamu makanya di sini kamu menang, kamu akan lebih berenergi, kamu akan diberikan power, kekuatan, keajaiban diri. Karena sudah waktunya, kamu sudah mature, kamu sudah lebih dewasa, kamu lebih bijaksana, kamu lebih legowo, dan kamu secara spiritual kamu sudah siap ya gitu. Kamu sudah siap memiliki keajaiban ini gitu. Sudah waktunya ya, kamu alam semesta mengasihi kamu gitu. Jadi mungkin kamu diintimidasi atau kamu dipaksa untuk melakukan hal yang di luar dari kemampuan kamu ya, dan selama ini kamu sudah bersabar, kamu sudah lakukan yang berlebihan demi nurut aja, demi karena nggak enakan. Nah, sudah waktunya alam mengasihi kamu ya, dan kamu akan diberikan kesadaran, kecerdasan, power, sehingga kamu akan
apa ya, bisa menguasai diri, memimpin diri dan membatasi diri dari orang-orang yang menguasai kamu tadi itu ya. Ini persingkat dramamu, waktu, energi, dan celotehmu itu berharga. Nah, jangan terlalu dramatis, jangan terlalu apa-apa dibaperin, jangan terlalu apa-apa dipikirin, dibesar-besarin. Masalah itu tetap akan menjadi masalah dan akan terus bermasalah kalau kita terlalu menjadikan itu masalah gitu. Jadi ya kunci penyelesaian dari masalah itu yaitu cari solusinya, bukan membesar-besarkan masalah gitu. Fokus pada solusi ya, jangan tanggapi terlalu drama gitu ya, yang terlalu baperan, jangan terlalu berlebihan berpikir negatif, overthinking, jangan gitu. Kamu, itu pesan semesta untuk kamu ya. Persingkat dramamu, waktu, energi, dan celotehmu itu berharga. Jadi gunakan energi waktu kamu untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berharga ya, hal-hal yang menghasilkan, bernilai ya. Energimu juga jangan dibiarkan terkuras begitu saja untuk hal-hal yang tidak terpenting, tidak penting, atau terlalu untuk hal-hal yang drama gitu ya. Duh, parah deh, itu akan menjatuhkan vibrasi kamu gitu ya, merendahkan diri kamu gitu. Dan celotehmu itu berharga, berarti lebih baik kamu berbicara, simpan kata-katamu. Kalaupun kamu bicara, bicaralah yang penting saja dan bermanfaat saja gitu. Bicaralah kalau itu menghasilkan, bicaralah kalau itu bermanfaat bagimu dan bagi orang lain. Kalau yang tidak bermanfaat, yang berbau drama atau menyita waktu kamu ya, terlalu banyak bergosip atau bercakap-cakap atau berinteraksi dengan orang-orang yang tidak menghasilkan apa-apa ya, bawaannya nanti negatif thinking atau overthinking, aduh, mending gak usah deh ya. Lebih baik kamu melakukan atau apa ya, sisipkan ya waktumu ya, sediakan atau simpan apa ya, jaga waktumu untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Jaga energimu untuk dipakai untuk hal-hal yang terbaik ya, untuk hal-hal yang baik gitu. Jaga celotehmu untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang bermanfaat, berkata-kata yang penting. Kalau nggak penting ya udah jangan bicara atau jangan terlalu menghabiskan waktu, energi, dan celotehmu untuk bergosip atau membicarakan hal-hal yang mengganggu fokus kamu dalam berkarir dan berkarya. Sini pesan inti dari semesta yaitu ketika kamu sudah tidak berharap apa-apa lagi di dunia ini, maka itulah kekayaan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, kamu paham nggak sampai situ? Saya paham ya. Karena gimana ya? Misalnya, saya punya keinginan besar ya. Saya punya keinginan untuk hidup tuh tenang aja. Ya, saya memaksakan diri untuk tenang, tapi nggak bisa. Itu nggak bisa dipaksakan. Lebih baik saya cuekin aja. Saya doakan saja. Saya sebutkan saja, ya Allah, saya ingin tenang. Habis itu saya nggak usah maksa untuk diri saya tenang, karena keadaan akan makin rumit ya. Kenapa sih selalu aja ada masalah gini, padahal saya minta ketenangan, kenapa diberikan ini, diberikan malah kekacauan. Masalah tetap akan terjadi ya, iman kita akan tetap diuji ya. Lebih baik kita mengabaikan dulu sementara keinginan kita tersebut, dan kita hadapi dengan bijak cobaan atau ujian dan kekacauan yang sedang terjadi, dan dengan niat yang tulus ya, kita ikhlas, legowo ya. Nah, tanpa berharap ketenangan itu terjadi. Kita sudah sebut nih dalam doa, ya udah saya berbalik, ya udah saya hadapi saja ini, saya selesaikan aja ini masalah ini dengan bijaksana. Nah, dan saya berproses sesuai dengan aturan atau arahan dari Tuhan gitu. Nah, akhirnya ketenangan pelan-pelan datang kepada hidup saya gitu. Perubahan mulai datang ke dalam hidup saya. Misalnya saya tapi saya nggak ada uang gitu, saya kayak demam
demam Shopee, demam Tokopedia, ngecek-ngecek terus gitu tentang barang itu yang saya pingin beli. Saking demamnya ya, saking ngidamnya sama barang itu, saya sampai beberapa jam itu saya scroll terus, ini mana yang terbaik ya, mana yang terbaik, padahal saya nggak punya uang untuk beli itu. Nah akhirnya saya sadar gini, oh iya, ngapain ya saya ngabisin waktu padahal saya nggak punya budgetnya. Saya langsung abaikan, saya hanya berdoa, ya Allah semoga saya bisa beli ini gitu. Nah saya kerja aja, saya lakukan hal-hal yang bermanfaat aja gitu kan. Tahu-taunya tiba-tiba saya dapat rezeki gitu. Dan saya ingat, oh iya ya, kenapa ya Allah kasih saya rezeki sebanyak ini, untuk apa gitu. Padahal kalau makan aja sudah cukup ya, saya kan udah bersyukur gitu, yang ada aja udah syukur loh, kenapa lebih gini gitu. Apakah ada yang Allah ingin saya beli gitu, apakah ada permintaan saya yang dikabulkan oleh Allah gitu, apa ya, saya lupa gitu. Nah saya ingat-ingat kembali, oh iya kemarin kan saya pingin beli itu, oh ya langsung saya beli. Itu rumusan saya yang selalu saya lakukan selama ini, sudah beberapa bulan ini ya, sejak saya hamil anak saya yang bayi ini. Saya ngidam waktu itu, terus saya pingin banget beli kemarin itu baju bayi yang imut-imut banget, cus ke pasar beli gitu, asik. Sampai sekarang itu kebiasaan saya lakukan. Kalau saya pingin sesuatu, saya lupakan, saya doakan lalu saya lupakan, saya nggak menunggu dan berharap ya, tapi saya tetap bekerja, tetap melakukan sesuatu yang, karena waktu itu saya memang lagi hamil dan tidak bisa terlalu eksis ya, tapi saya bisa menerima tarot di rumah juga, banyak yang datang di rumah juga ya. Ya walaupun saya sambil muntah-muntah, sambil tiduran, tapi karena langganan saya itu sudah terikat sama saya, jadi mereka kasihan sih sama saya, tapi saya bilang nggak apa-apa, saya sambil baring ya, saya nggak kuat duduk. Jadi saya ngocok kartu itu sambil tidur gitu. Jadi mereka duduk melihat kondisi saya seperti itu, maksakan diri. Ya memang saya harus melayani kan, orang sudah datang, masa saya suruh pulang gitu. Jadi apa ya, kalau baca tarot seperti ini secara umum kan nguras energi banget, jadi saya nggak kuat. Tetapi kalau personal reading di rumah atau personal reading melalui chat itu bisa, karena itu tidak terlalu menguras energi gitu. Dan akhirnya kayak Tuhan tuh melihat kegigihan saya kan, walaupun udah teper kayak gitu masih mau bekerja ya. Dan apa-apa yang saya minta tuh diberikan, dikabulkan semuanya, alhamdulillah. Makanya rumusan itu saya pakai sampai sekarang ya. Jadi ketika kamu sudah tidak berharap apa-apa lagi di dunia ini, maka itulah itulah kekayaan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi itu contoh kecil untuk hal-hal yang kecil ya. Apalagi kalau kita sudah full, tidak lagi berharap apa-apa di dunia ini, nah maka dunia yang akan mengejar kita ya. Keinginan dunia itu seperti bayangan, kalau kita ngejar dia akan makin lari, kalau kita berbalik meninggalkan bayangan itu akan tidak ada pilihan lain selain mengikuti kita dari belakang gitu kan. Seperti itu aja ya. Dalam hal cinta udah jelas ya, seseorang yang mengabaikan kamu dia akan berbalik mengejar kamu gitu ya. Kamu akan mengalami itu ya. Apapun masalah kalian sekarang, kamu akan di posisi yang menang, kamu akan dikejar-kejar ya, kamu akan memiliki, ya itulah keajaiban ya, seperti itu. Seperti itu. Ini cocok ya, di balik angka 7 saya lupa buka ya dari tadi. Kejar ya, ini kejar ya. Saya lupa, sorry. Berarti kamu akan dikejar-kejar oleh kerjaan, oleh uang, rezeki ya, atau orang yang kamu cintai. Kamu akan dikejar-kejar loh ya, amin. Inisial nama kamu yang mengalami ini dari file 1, file 2, file 3 ya. Ini huruf di antara nama kalian maupun huruf di antara nama orang yang terkoneksi dengan kalian. Kok semua sih? Kita buka 3 ya.
2, 3. Ini ada huruf Y, R, di screenshot dan dibesarkan ya, di zoom ya, dan buktikan huruf di antara nama kamu maupun huruf di antara nama seseorang yang kamu fokuskan. Y, entah untuk orang toksik, orang sirik, atau orang yang kamu cintai. Oke, Y, R, B, J, D, M, N, L, C, W, F, E, U, S, X, Z, V, K, H, I, T, G, dan A. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi. Oke, kita masuk ke zodiak ya. Ini enggak ada, cuma zodiak Leo ya. Semuanya zodiak ada. Zodiak yang terkoneksi denganmu ya. Ini screenshot dibesarin, di zoom ya. Oke, lalu kita masuk ke tanggal lahir dan usia. Bisa dia, bisa kamu ya. Untuk per 1, per 2, per 3 cek aja di sini. Oke, masih banyak ya. Ini aja ya. 69, 51, 42, 62, 29, 19, 47, 4, 64, 16, 12, 11, 34, 44, 66, 33, 56, 15, 43, 40, 2, 39, 10, 63, 46, 31, 53, 19, 18, 23, 75, 52, 17, 65, 23, 58, 22, 41, 35, 4, 67, ya 67 kok ada 2 sih, satu aja ya. 67 dan 48. Jadi demikian pembacaan saya, jangan lupa dibagi-bagikan kepada sama zodiak atau zodiak lain. Semoga resonate ya. Salam kenal untuk kalian yang baru gabung. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng supaya kalian bisa selalu terupdate dengan pembacaan terbaru saya. Terima kasih untuk yang selalu mendukung channel saya selama ini ya. Semoga energi-energi baik segera berlaku padamu ya. Semoga hal-hal baik yang selalu terjadi padamu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat dan berkelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.